Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV-ku, Kampus On TV menjumpai Anda pada kali ini. Pagi ini bersama saya, Sutomo. Mungkin kalau adik-adik mahasiswa, ini hari pertama adik-adik live lewat TV-ku. Nah, karena kondisi yang memang seperti ini, beruntunglah adik-adik punya TV-ku sehingga kita bisa kuliah live seperti ini. Baik, cuman bedanya kita nggak bisa saling bersapa kayak di kelas. Mungkin ada bedanya hanya di situ. Mungkin dosen juga kangen dengan kalian kan? Kangen dengan candaan kalian, kangen dengan guyonan kalian yang kadang suka rame di kelas. Baik adik-adik, kita lanjutkan karena ini pertemuan kita yang keempat. Seperti jadwal kuliah kita atau kontrak kuliah yang dulu pernah kita sampaikan di awal kuliah. Maka hari ini adalah optimalisasi penggunaan kamera. Oke? Ya. Oke, kita mulai. Nah, mungkin ada di beberapa kelas yang ini sudah aku sampaikan, cuman hari ini kita refresh lagi. Adik-adik bisa mengingat lagi, tapi ada juga kelas yang memang belum dapat materi ini. Nah, di sini aku akan masuk ke kamera film dan digital. Jadi, kalau adik-adik bertanya, sebenarnya sama nggak sih kamera film dengan kamera digital? Nah, di sini udah aku bikin PowerPoint, nanti bisa aku share lewat WhatsApp group yang ada di kita. Nah, adik-adik bisa baca di situ bahwa prinsip dasar fotografi itu sama. Yang berubah hanya alat perekamnya. Kemudian perubahan ini itu membawa dampak teknis yang sangat luas sekali. Nah, kalau zaman dulu kita motret itu menggunakan film, kemudian harus melalui proses teknologi kimia. Tapi untuk saat ini, adik-adik mungkin sudah tidak pernah motret dengan film itu karena semua sudah digantikan dengan digital. Kalau dulu dengan menggunakan teknologi kimia, sekarang itu teknologi elektronika. Ya, kita lanjut. Nah, ingat banget ketika zaman aku kuliah, zaman kayak kalian gitu, dulu kalau punya uang, kita bisa beli film dengan isinya yang banyak. Ada 36 frame waktu itu. Kalau pas, ya biasa kan mahasiswa nggak punya uang gitu kan, atau uangnya cumpen gitu kan, cumpen sekali. Nah, kita beli film yang isi 12. Jadi, kita beli film itu tergantung punya uang atau tidak. Nah, karena zaman dulu, itu film itu ada 3 macam, ada 3 tipe. Itu isi 12, kemudian isi 24, dan isi 36. Dan itu pun kadang kita motretnya juga satu roll itu tidak langsung habis. Satu roll itu bisa kita gunakan beberapa kali event, beberapa kali hunting. Nah, beda dengan yang ada sekarang. Kalau sekarang kan udah nggak terbatas ya, semua udah nggak terbatas. Adik-adik bisa beli memori itu dengan kapasitas mulai dari yang sedikit sampai yang sekarang sudah muncul yang 1 tera. Kemarin yang 512 giga aja kita belum sempat beli, ini sudah muncul lagi yang 1 tera. Nah, adik-adik bisa bayangin kalau 1 tera itu udah berapa ribu frame aja yang bisa adik hasilkan. Nah, bedanya lagi kalau zaman film itu dulu ketika kita motret masih deg-degan. Deg-degan dalam artian fotoku jadi nggak ya? Atau enggak, ini nanti over nggak ya? Atau under nggak ya? Tapi sekarang nggak.
Sekarang kegelisahan itu segera terjawab ketika adik-adik motret. Itulah kenapa dulu penghobi foto mungkin masih bisa dihitung dengan jari ya. Tapi sekarang hampir semua jadi fotografer. Adik-adik tinggal yang punya uang nabung, kemudian beli kamera atau minta ke orang tua, dan semua udah bisa pegang kamera karena harganya relatif terjangkau. Beda dengan aku ketika dulu kuliah kayak kalian gitu. Mau motret mesti mikir. Mau motret mesti nyisain uang jajan. Dan tidak bisa beli film, udah beli enggak. Itu harus ngumpulin uang, padahal waktu itu ingat banget. Harga film ya paling masih Rp5.000 ya. Tapi Rp5.000 waktu itu betapa berharganya. Dan bagi mahasiswa uang segitu banyak banget. Beda dengan adik-adik sekarang. Nah, kalau fotografer zaman dulu, itu yang tadi udah aku ceritakan, kita masih deg-degan apakah hasil potretan kita itu jadi bagus. Kalau sekarang, enggak, masa itu udah hilang. Adik sekarang begitu pegang kamera, motret, langsung bisa dilihat. Oh, ketika over, udah tinggal buang aja. Ketika under, udah del aja. Itu tidak bisa dilakukan ketika zaman dulu. Nah, apalagi urusan pengolahan gambar. Zaman dulu nggak bisa. Begitu kita motret, ya hasilnya seperti itu. Ketika kita salah aja, tidak fokus aja, itu udah nggak bisa dibetulkan. Apalagi kalau kita terlalu banyak cahaya yang masuk atau terlalu sedikit cahaya yang masuk, itu nggak bisa. Makanya dulu di zamanku itu dikenal dengan istilah one shoot, one kill. Dalam artian, satu frame itu harus jadi foto yang bagus. Tidak bisa ditawar bahwa, ya nanti kalau under, di over kan nggak bisa. Karena pasti, ketika under, ya pasti akan dicetak under, dan ketika over, pasti akan dicetak over. Beda kan bisa merasakan perbedaan teknologi zaman dulu dengan teknologi zaman sekarang. Itulah kenapa tidak heran sekali lagi banyak banget bermunculan fotografer muda kayak adik-adik semua. Itulah perubahan zaman. Belum kalau lagi adik-adik nanti bisa mengolah foto itu lewat komputer. Itu udah enak sekali. Banyak banget software yang bisa membantu adik-adik. Katakanlah, kalau adik-adik motret kurang cahaya bisa ditambahkan. Demikian juga kalau adik-adik motret kebanyakan cahaya bisa dingurangkan. Foto yang miring bisa diluruskan. Foto yang tidak fokus bisa dibuat fokus. Foto yang kurang sharp bisa dibuat sharp. Nah, enak banget fotografer atau fotografi di masa adik-adik. Oke, baiklah. Jangan kemana-mana, tetap di channel Kampus TVku. Terima kasih. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Kampus on TV. Oke, adik-adik, terima kasih yang udah mulai ini ya, komen di YouTube ya. Iya, biasanya kalau kita di kelas aku bagi kuis ya, Dek. Tapi di sini nggak ada kuis. Jadi nanti kuisnya akan aku bagiin ke krunya. Iya. Jadi nggak apa-apa, toh nanti adik-adik akan aku ganti dengan kuis yang lain ketika kita memungkinkan untuk tatap muka. Tapi kalau tidak ya udah ketemu lagi semester depan. Oke, kita lanjut adik-adik. Tadi udah aku sampaikan, jadi betapa enaknya jadi fotografer sekarang atau penghobi foto yang sekarang dibanding penghobi foto zaman aku ya. Itu baru dari segi jumlah foto. Kemudian dari segi pengolahan juga adik-adik sekarang bisa lebih luas ya. Kalau zaman dulu fotografer harus berbaik-baik sama yang nyetak, karena kadang kalau kita
motret terlalu over, kita minta tolong, Mbok tolong dibetulin gitu kan. Tapi kalau sekarang enggak. Adik-adik udah pada masa kemasan. Jadi apapun foto yang kalian hasilkan, kalian bisa mengedit sesuai dengan apa yang adik-adik inginkan. Nah, cuman aku hanya pesan, Dek. Kalau zaman dulu kan motret ada di 12, kemudian ada di 24 dan ada di 36 frame. Sekarang ribuan. Tapi aku ingin nunjukkan ke adik-adik, jangan pernah sering melakukan itu. Karena apa? Umur kamera itu terbatas. Shutter count itu sangat terbatas. Jadi kadang diciptakan atau kadang kita beli kamera dengan harga yang relatif lebih murah atau kamera-kamera low-end. Itu akan berbeda dengan kamera-kamera profesional. Dalam artian, kadang adik-adik ngikut ketika seorang profesional dia motret dengan gitu ya. Nah, adik kadang ya ampun ngiri gitu, enak sekali bisa motret dengan frame yang banyak. Kemudian adik ngikut. Nah, ini adalah suatu kesalahan fatal kalau adik-adik ngikut. Kenapa? Karena umur shutter count itu, umur shutter itu sangat-sangat terbatas. Jadi kalau kita bandingkan antara kamera yang low end dengan high end, itu umurnya berbeda. Oke, mungkin bisa kita lihat tayangan video ini. Jadi ini ada video yang biasa orang terlalu sering menggunakan shutter count yang berlebihan. Oke, adik-adik bisa lihat tadi. Kalau kita melakukan gerakan itu terus-menerus, maka adik-adik tinggal nunggu waktu aja. Tidak lama lagi atau setelah sekian ratus frame, sekian ratus ribu frame, maka shutter count itu harus ganti. Karena harus ganti shutter block. Dan itu cukup mahal. Maka mulai sekarang, mahasiswaku harus mulai berhemat bahwa motret tidak harus enggak. Kecuali kalau adik memang itu momennya sangat bagus atau momen itu eman-eman kalau itu tidak diambil berulang-ulang, atau adik memang tertarik di jurnalistik, apalagi di jurnalistik sport ya, itu memang mengharuskan seperti itu. Tapi kalau hanya bisa difoto, tapi kalau hanya momen yang biasa itu bisa adik foto dengan ya single frame 1, 2 cerak gitu. Oke? Ya. Ada satu hal yang ingin aku bagikan ke adik-adik. Jadi ini ada satu kotak. Dan kotak ini merupakan inti dari semua inti yang ada. Jadi semua fotografer atau siapapun yang hobi fotografi atau ingin belajar tentang kamera, itu harus paham dengan satu kotak ini. Siapapun. Karena aku pun, dosen kalian itu berpatokannya di satu kotak ini. Nah, boleh saya katakan di sini, siapapun kita, siapapun penghobi foto itu, kalau dia paham dengan satu kotak ini, maka dia akan menjadi fotografer yang handal. Karena apa? Dasar fotografi ada di 3 pilar. Pilar ini bisa adik-adik lihat di display ya. Itu yang pertama itu di exposure time. Atau kadang orang bilang di kecepatan. Kemudian di F number itu ada di diafragma dan ISO. Nah, siapapun yang bisa memadukan ketiga pilar utama ini dengan baik, maka pasti akan bisa menghasilkan foto yang bagus. Nah, ketiga pilar tadi itu akan membentuk satu exposure yang ada di bawah. Mungkin adik-adik jarang banget, atau mungkin adik-adik udah sering melakukan itu. Tapi ketika kemarin aku nanya, ternyata tidak semua fotografer memperhatikan exposure ini.
Kadang ini diabaikan. Padahal, kalau kita mau berpatokan pada exposure ini, maka foto kita pasti akan bagus. Karena semua foto saya, semua fotografer itu dia melakukan ini. Dan berpatokannya pada ini. Hanya 3 pilar. Nggak susah kan kalau kita hanya belajar 3 pilar, jadi hanya di exposure time, kemudian di f-number, dan di ISO. Exposure time, f-number, ISO. Siapapun yang ingin bisa menghasilkan foto dengan bagus, berpatokanlah pada ini. Termasuk adik-adik. Aku bangga ketika kemarin mahasiswaku ada yang menang lomba foto juara nasional. Dan itu cukup membanggakan karena yang menang adalah salah satu di antara kalian. Di kelas apa lupa aku, Senin ya. Nah, itu mengalahkan 5.518 foto. Kemudian ya, dia dapat 5 juta kalau nggak salah. Dan waktu itu aku udah janji kalau kalian yang menang, maka dosen akan nambahin. Dan hari itu juga udah aku transfer 1 juta ya. Dan itu semoga memotivasi adik-adik. Dan kalau nanti ada lomba lagi, boleh. Aku, dosenmu akan menambah hadiah langsung. Aku ambilkan dari honor dosen ya. Itu. Oke, adik-adik, ini perhatikan sekali lagi. Itu ada kecepatan. Kemudian ada diafragma dan ada ISO speed. Itu membentuk satu kesatuan, itu exposure di bawahnya. Yang ini, oke? Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah ini. Ini biasanya kalau di kelas pasti aku akan meminta adik-adik untuk menebak ini kira-kira aku menggunakan lensa berapa, menggunakan kecepatan berapa, ISO berapa. Tapi hari ini nggak ada kuis ya, Dek. Nah, adik-adik bisa lihat. Di situ gambar di Mero Kocok ya. Itu aku menggunakan diafragma 14. Kalau aku ingat banget ketika kita tatap muka di kelas, berapa diafragma yang dipakai? Kalian semua berusaha mengangkat jari ya untuk menjawab. Karena setiap jawaban yang pas pasti dapat poin dari aku. Dan itu nanti akan diakumulasikan ketika UTS atau UAS. Nah, di sini kita menggunakan exposure time-nya ada di 300. Iya, di 3008 detik ya. Kemudian ISO-nya pasti kita akan gunakan ISO rendah. Nah, biasanya kalau ISO itu adik pasti bisa jawab karena begitu melihat gambar itu halus, kalian pasti bilang, Mas Tom, itu ISO-nya 100. Nah, itu kalian baru bisa yang jawab yang itu. Kemudian focal length-nya aku gunakan 60. Nah, itu dengan perpaduan yang pas, itu bisa menghasilkan gambar seperti itu, Dek. Nah, ini baru bisa tercipta kalau kita menguasai yang tadi aku bilang, yang di kotak yang tadi. Selama kita bisa menguasai kotak ini, maka foto kita pasti akan menjadi foto yang sangat bagus. Oke? Kalau nanti mungkin ada yang masih mau ditanyakan lagi, ya adik-adik bisa WA langsung ke aku. Terima kasih. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kampus On TV. Terima kasih Anda masih bersama kami Kampus On TV. Oke, adik-adik. Oke, ini kita ke slide berikutnya. Oke. Oh ya, terima kasih komentarnya ya. Ada yang nanyain kuis, ya tunggu aja kalau semester depan kita ada tatap muka,
dan kalian pasti semoga masih ketemu aku di mata kuliah yang lain. Dan pasti di setiap mata kuliahku ada kuis yang nilainya itu nanti bisa ditukar dengan poin. Karena aku sudah janji ke kalian untuk membantu kalian. Dalam artian, semakin adik-adik banyak mendapatkan poin, maka nilai A akan mudah adik-adik dapatkan. Oke? Tadi kalau ada yang mau izin ke kamar kecil, monggo aja. Iya, ada juga yang mau izin beli nasi rames, monggo aja. Jangan lupa dosennya dikasih ya. Itu, nanti kita makan bareng setelah kuliah kita selesai. Oke, itulah guyonan kalian yang di awal aku bilang, jangan dikira dosen nggak kangen dengan kalian, karena semakin kalian banyak canda, semakin kalian banyak nyelelek, itu yang bikin dosen kangen kalian. Oke? Nah, sekarang kita akan ke, tadi kita bicara di kecepatan, kemudian di diafragma. Nah, kalau adik-adik perhatiin gambar ini kalau aku tutup mungkin adik-adik akan jawab, oh Mas Tom itu diafragma sekian, dan itu kalian pasti ribut di kelas. Dalam artian rame itu kan, saling berusaha untuk saling jawab dengan cepat. Cuman sekali lagi, kali ini nggak ada kuis, nggak ada poin. Oke? Ya. Di sini udah langsung aku jawab. Jadi kalau adik-adik lihat di samping kanan ya berarti ya, itu kita gunakan diafragma 4 kalau adik-adik di situ. Nah, diafragma yang beda itu akan menghasilkan foto yang beda. Kalau adik-adik lihat data EXIF di sebelah kanan itu, aku gunakan diafragma 4, kemudian kecepatannya atau exposure time-nya di 1/250 detik, kemudian di ISO-nya di 160. Kemudian di exposure-nya aku tambahin 3 stop, karena latar belakangnya itu agak gelap, jadi backlight, maka exposure-nya aku overkan di 3 stop. Dan lensa yang kita pakai itu di 300 mili. Jadi kali ini adik-adik nggak usah susah-susah jawab pertanyaan dosen, adik tinggal lihat di TV dan itu udah terjawab semua. Cuman bedanya adik-adik nggak dapat poin. Oke? Tapi jangan khawatir, aku akan tetap bantu nilai kalian. Nah, oke, ini sebuah gambar yang kalau menurut aku cukup bagus. Padahal ini kita foto pada kondisi terik matahari di siang itu deh, di jam 12-an. Biasanya fotografer itu akan menghentikan motretnya, apalagi motret model gitu, ketika matahari itu persis di atas kepala kita. Karena itu top light dan akan menimbulkan bayangan hitam di mata. Tapi kalau kita hafal dengan lighting, mungkin model kita minta untuk mendongak dikit aja, itu bayangan hitam itu udah hilang. Adik-adik bisa dilihat ini, dan ini aku foto persis di jam 12 siang, dimana kadang fotografer menghindari jam-jam itu untuk motret model. Oke, ya. Kita kuis atau lanjut slide berikutnya? Oke, kuis mesti ya kalau adik-adik ya. Ya. Nah ini ke ISO, Dik. ISO aku menggunakan di ISO 500. Ini ketika kemarin dapat kesempatan mewakilin fotografer Indonesia ke Turki oleh Canon. Dan kenapa gunakan ISO tinggi? Karena ini motretnya hanya dari dalam bis. Jadi waktu itu badai salju, dan kita nggak bisa naik pesawat karena bandara ditutup. Dan akhirnya kita jalan darat 11 jam. Dan ketika di jalan, kita bisa dapat pemandangan kayak gini. Itu dengan ISO 500. Oh ya, ada perbedaan ISO, adik. Dalam artian, apakah ISO 1000 di kamera high-end dengan ISO 1000 di kamera low-end itu sama? Itu ada beda sedikit. Jadi adik jangan marah kalau
kita gunakan ISO tinggi di kamera-kamera high-end, maka gambarnya akan tetap halus, tidak noise. Kadang ada di beberapa kamera yang low-end, itu dengan ISO yang cukup tinggi, yang agak tinggi pun, itu sudah menghasilkan noise yang tinggi. Tapi kamera-kamera yang ada sekarang, itu rata-rata dengan ISO tinggi, dan dia tetap halus. Adik-adik bisa lihat di situ, dan pasti adik-adik mahasiswa gemes kan, Mas Tom kuis gitu kan, karena pasti aku akan nanyakan berapa kecepatannya. Dan di sini adik juga nggak usah susah-susah jawab, karena di sini kecepatannya ada di 1/2500 detik. Oke? Tapi nggak apa-apa, nanti boleh komen di sana, nanti akan aku jawab lewat grup. Oke, nah ini. Di samping kotak tadi, yang 3 pilar tadi, ada satu kotak lagi adik, yang harus adik perhatikan. Itu di picture style namanya. Hampir di semua kamera itu ada kotak semacam ini, ada menu semacam ini. Di sana pasti akan tertulis ada standar, portrait, landscape, netral, kemudian dan yang lainnya. Nah, kadang kita lupa adik, kalau di sana ada seperti itu. Nah, konsekuensinya gimana ketika kita motret dengan picture style yang salah? Katakanlah misalnya gini, adik-adik ingin motret model, kemudian picture style adik ada di landscape. Nah, yang terjadi adalah, nah ini kalau di kelas pasti aku akan nanyakan, yang terjadi adalah pasti kalian akan tunjukkan jari. Itu skin tone yang beda, skin tone yang beda. Nah, untuk motret orang katakanlah, usahakan kita tidak menggunakan landscape, gunakan picture style yang lain. Boleh di standar, boleh di portrait. Itu nanti hasilnya pasti akan beda, karena kulit itu nanti pasti beda. Ya. Oke. Yuk, kita lihat sekarang. Oke. Jangan kemana-mana. Tetap aja di Kampus On TV. Terima kasih. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Kampus On TV. Oke adik-adik, kita ke slide berikutnya. Ya, ini kita gunakan standar atau portrait. Nah, biasanya picture style yang ini kita gunakan ketika kita motret orang. Apalagi kalau kita motret di studio. Ini dua contoh, dua pemimpin kita, yang satu Mas Hendy dan Mas Ganjar. Itu kita foto dengan menggunakan picture style itu. Ya. Nggak ada kuis, karena biasanya juga aku akan nanya ini difoto dengan lensa berapa. Di sini aku gunakan 85 mili adik. 85 mili karena 85 mili ini lensa yang paling pas untuk memotret portrait. Oke? Adik-adik bisa lihat, dan biasanya kalau di kelas adik-adik guyonan, Mas Tom kalau motret mereka kami ikut. Nah, nanti aku ajak kalau aku motret lagi. Oke, yuk di slide berikutnya. Ini landscape pasti adik-adik. Kita gunakan picture style landscape. Ini di MAJT. Nanti ketika di kelas atau tugas akhir adik-adik kan bikin pameran ya. Nanti ketika di lapangan aku temenin untuk motret seperti ini. Akan aku ajarkan langsung bagaimana adik-adik bisa mendapatkan gambar seperti ini. Oke? Ya, pasti aku temenin deh. Jadi aku tidak akan melepas adik-adik untuk hunting sendiri, dan pasti aku temenin. Oke? Nah, di picture style itu ada juga monokrom. Dan kalau zaman dulu untuk motret BW atau hitam putih, kita mesti adapt lewat Photoshop, dan sekarang hampir semua kamera itu ada fasilitas untuk langsung memunculkan foto monokrom.
Adik tinggal set aja di sana dan selesai. Oke, mungkin adik-adik pingin lihat lebih banyak, karena ini juga nanti akan menjadi tugas akhir kalian. Kita bisa lihat slide, tayangan slide Semarang zaman dulu. Mungkin adik-adik tidak pernah lihat, dan biasanya sekali lagi kalau di kelas pasti kalian ramai, Mas Tom itu di mana? Itu di mana? Nah, nanti boleh adik tanyakan lewat WhatsApp atau lewat media yang lain. Oke, silakan. Masih bersama kami di Kampus On TV. Oke, adik-adik bisa lihat tadi ya. Itu ramai banget di grup chat kalian. Kuisnya adalah judul lagu ini apa gitu ya. Kalau di kelas pasti kalian udah ribut kan. Mas Tom, aku Mas Tom gitu kan. Oke, kali ini ditahan aja keinginan untuk jawab kuis besok kalau kita tatap muka. Oke, itu tadi gambaran tentang Semarang, Dek. Kenapa ini aku tayangkan? Karena ketika adik-adik menjadi mahasiswa komunikasi, besok adalah tugas kalian. Ketika kalian katakanlah bekerja di Pemkot atau Pemprov, itu satu hal yang biasanya diminta dari anak komunikasi adalah kalian bisa membranding sebuah kota. Katakanlah kalau di Semarang yang tadi aku tayangkan, itu ya, itu Semarang zaman dulu, dan adik-adik pasti akan diminta untuk bisa membuat atau bisa menampilkan Semarang dalam lensa pada kondisi yang sekarang. Dan kayaknya ini nanti akan menjadi tugas akhir adik-adik di samping untuk pameran. Oke, kalau Semarang zaman dulu kayak tadi, adik-adik bisa lihat Semarang zaman sekarang. Oke, bisa lihat di tayangan slide berikut. Terima kasih. Oke, terima kasih adik-adik, kami lanjutkan. Tadi udah lihat tayangan yang Semarang zaman sekarang ya. Adik-adik bisa bandingin antara Semarang yang dulu dengan sekarang. Nah, kenapa ini aku tayangan ke adik-adik? Karena itu nanti menjadi salah satu tugas UAS, dan adik-adik harus bisa motret seperti itu. Dan yakin, karena kalian mahasiswaku pasti bisa. Dan aku yakin kalian pasti bisa. Karena di kelas aku sering ngomong ke kalian kalau kalian adalah mahasiswaku yang paling keren. Karena hasil foto kalian yang kemarin di lomba itu bagus semua. Itulah kenapa aku yakin banget untuk mengerjakan yang seperti ini tadi, yang barusan kita tayangkan di slide, itu yakin kalian bisa. Kemudian tadi ada yang mau izin ke kamar mandi lagi ya, si Ananta ya. Boleh Ananta, kayaknya kamu mahasiswaku yang paling sering banget izin ke kamar kecil ya. Itu kamu. Kemudian banyak banget komentar yang lain. Cuman sayangnya aku baru bisa nanggapin ketika break ya, setelah break ya. Oke. Nah, sekarang kita ke materi berikutnya, Adik. Jadi itu kalau di fotografi itu ada ruang tajam. Nah, ruang tajam ini seperti yang udah aku tayangkan di slide ini, adik-adik bisa lihat. Jadi berapa diafragma yang kita gunakan itu akan berpengaruh di ruang tajam. Jadi katakanlah kalau kita menggunakan diafragma 2,8 atau diafragma 5,6 atau diafragma yang sempit di 11, itu akan berpengaruh pada ruang tajam. Nah, itu adik-adik bisa lihat atau enggak nanti akan aku bagikan lewat grup. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kampus On TV.
Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Kampus on TV. Oke adik-adik, sepakat ya, slide yang ada di sini, PowerPoint yang ada di sini nanti aku kirim ke grup ya. Jadi adik-adik bisa belajar di rumah. Oke, kita ke berikutnya. Ini kalau adik-adik lihat, kemarin ada kelas yang udah aku ajarkan. Adik-adik bisa lihat kalau kita gunakan diafragma lebar, maka kondisi bukaannya seperti ini. Nah, ini logikanya, kalau bukaannya lebar semacam ini, pasti cahaya yang masuk akan banyak. Demikian juga kalau bukaan kita sempit, maka cahaya yang masuk itu akan semakin sedikit. Oke, kita lanjut. Ya, ini yang ruang tajam yang aku sampaikan tadi. Kalau diafragma kita lebar, maka cahaya yang masuk semakin banyak. Diafragma semakin sempit, maka cahaya yang masuk semakin sedikit. Tapi berbanding terbalik, ruang tajamnya. Kalau diafragma semakin lebar, maka ruang tajamnya semakin sempit. Demikian juga sebaliknya, kalau kita menggunakan diafragma sempit, maka ruang tajamnya akan semakin luas. Oke, nanti kalau ada yang masih perlu ditanyakan, adik-adik boleh langsung japri ke aku. Oke, yuk. Ya, ISO ini yang tadi udah kita bahas sedikit di depan. Itu ISO adik. Itu mulai dari 50 sampai 6400. Kalau sekarang udah muncul di ISO 125.000. Adik-adik bisa bayangin dengan ISO segitu tinggi dan itu noise-nya juga sangat-sangat rendah sekali. Maka kembali lagi di awal, fotografer zaman sekarang itu sangat-sangat diuntungkan. Karena kalau zaman dulu, ISO yang ada itu ketika zaman film hanya di 100, 200, 400. Ketika kita butuh ISO 1600, itu biasanya harus cari ke luar negeri. Oke adik, yuk kita lanjut. Ya, nah ini adik, ini kita tayangkan sensor itu adalah sebenarnya pengganti dari film. Semakin besar sensor, maka gambar itu pasti akan bagus. Nah ini adik-adik, ini udah di slide terakhir. Ya, adik-adik bisa lihat perbedaan ISO di sana. ISO 100 itu pasti akan clean image, dan kalau kita menggunakan ISO tinggi maka itu pasti akan noise image. Oke, ini lebih jelas lagi, itu ada di ISO 100 sama ISO 3200. Ya, yang satu clean, yang satu noise. Oke, ini ada berbagai tipe lensa. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini focal length. Itu adik-adik nanti bisa pelajarin, aku kirim ke grup ya. Oke. Dan yang terakhir ini yang paling gampang. Jadi kesimpulan dari itu tadi, kalau exposure kita benar, maka kita akan menghasilkan gambar yang pas. Itu seperti yang ada di tengah ini. Kalau kita motret dengan exposure yang salah, kurang cahaya, maka akan gelap pasti. Dan kalau kita kelebihan cahaya, maka gambar akan menjadi over exposure. Oke, mungkin ya, kalau adik di kelas ini udah geger kan Mas Tom, gitu kan, kuis lagi gitu kan. Oke, terima kasih sekali lagi pada TV-ku dan adik-adikku semua, mahasiswaku yang keren. Jujur kalian keren kalau di mataku, dan kalian hebat di mataku. Selamat belajar di rumah. Toh adik-adik bisa memanfaatkan semua sosial media yang ada untuk bisa belajar. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.